Di HKBP itu mengakomodir semua agama, bahkan yang nggak beragama itu juga diakomodir. Dia nggak boleh terlalu mencampuri nih urusan agama. Oke, kembali lagi pada podcast Saksi, Suara Aksi dan Advokasi. Saya Pramudia Ananta dan ditemani oleh Mbak Karisma. Selamat datang Mbak Karisma. Baik, apa kabar Mbak? Kita hari ini mungkin akan membicarakan terkait kebebasan beragama ya. Mungkin sedikit gimana Mbak? Apa tanggapan Mbak atau kita melihat isu-isu terkini terkait kebebasan beragama gitu Mbak? Iya, sebenarnya kebebasan beragama berkeyakinan itu atau biasa kita nyebutnya KBB. Oke, KBB. Kita nyebutnya hak KBB gitu, meskipun ya agak mirip-mirip dengan kebebasan berekspresi sih, ya kan gitu. Dia ini cukup kontroversial ya gitu. Dia cukup kontroversial di kalangan masyarakat gitu. Karena kan masyarakat kita kan agamis nih, Pram gitu. Jadi mereka juga sementara di HKBP itu mengakomodir semua agama, bahkan yang nggak beragama itu juga diakomodir gitu. HKBP itu kan artinya setiap orang itu ya berhak lah memeluk agamanya, menjalankan kayak gitu. Tapi ya karena masyarakat kita ini kan masih sangat kental dengan agama gitu ya. Jadi ada seringkali bersinggungan dengan kultur masyarakat itu. Iya. Ya, apalagi kita hanya dibatasi ya kalau hak beragama itu cuman beberapa agama, misal Islam, Kristen, dan Hindu, Buddha dan sebagainya gitu. Sedangkan ada ya masyarakat yang kemudian punya keyakinan sendiri gitu ya Mbak ya. Iya benar. Nah jadi sebenarnya kalau ngomongin hak kebebasan beragama, semua agama apapun itu dilindungi oleh negara kayak gitu. Kan diatur juga di Undang-Undang Dasar bahwa setiap orang itu berhak untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing kayak gitu. Bahkan sudah diatur ya Mbak ya? Ya di Undang-Undang Dasar bahkan kayak gitu. Tapi kalau sebenarnya harusnya berdasarkan Undang-Undang Dasar kan nggak ada pembatasan kan seharusnya gitu. Tetapi kemudian ada peraturan tahun berapa lagi 60-an atau aku agak lupa gitu ya. Ada yang mengatur tentang itu tadi, jadi membatasi bahwa agama yang diakui, ada bahasa agama yang diakui itu hanya ada 6 seperti itu. Padahal sebenarnya harusnya agama mengakui, negara mengakui semua agama. Jadi dilimitasi ya berarti. Benar. Itu juga yang jadi menimbulkan stigma juga kan di masyarakat bahwa wah ini ada sesat menyesatkan kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi menganggap agama ini sesat, agama itu sesat karena negara sendiri tuh membatasi itu gitu, Prat. Padahal sudah diatur tapi negara membatasi. Iya, kalau aturannya yang benar, aturannya sebenarnya yang bermasalah. Gitu. Terus Mbak Karisma ini di LBH Jogja ya Mbak ya. Berarti sudah melakukan advokasi apa aja nih teman-teman LBH Jogja ya sejauh ini? Kalau untuk spesifik KBB ya? Iya. Nah, kalau di KBB sendiri sih kalau yang paling terbaru kan tahun lalu ya. Sebenarnya yang patung Bunda Maria yang di Kulon Progo itu yang kemudian ada warga sekitar yang memprotes harus ditutup karena alasannya mengganggu ibadah, karena itu waktu itu bulan Ramadan, Pran. Gitu. Tapi kalau menurut kamu gimana itu, kamu terganggu nggak sih ibadahnya kalau ada patung Bunda Maria gitu? Kalau hanya patung sih ya nggak terganggu ya, tapi kalau buka warteg itu mungkin terganggu. Mungkin itu ya Mas yang mengganggu itu. Tapi kenapa bisa ada narasi-narasi seperti itu ya kira-kira ya? Ya
Kalau narasi agak bahaya gitu. Iya. Kalau ada narasi seperti itu, sebenarnya waktu itu memang ada yang meminta untuk menutup. Tapi juga sebagai warga di situ kan ingin mungkin tentram juga kan. Akhirnya mereka langsung ya mengikuti untuk ditutup seperti itu. Jadi itu ditutup lah Mbak ya, berarti patungnya demi, menurut tanda kutip, biar tidak mengganggu ini ya, beribadah. Tapi ya sebetulnya itu kan salah satu bentuk pelanggaran HAM juga kayak gitu harusnya, karena sebenarnya yang menjadi pelanggaran HAM karena saat itu dari pihak kepolisian itu seperti mempersekusi warga yang apa ya, mungkin semacam pengurus gerejanya atau apa di situ gitu ya, pengurus tempat doa itu untuk meminta maaf. Jadi memaksa untuk meminta maaf, penutupan paksa dan lain sebagainya, itu sebenarnya bentuk pelanggaran hak HKBP juga, Pram, gitu. Selain itu yang baru-baru ini ada juga di Cilacap tuh. Oh, ada juga. Itu sebenarnya bukan aku sih, tapi itu dari teman-teman Elkis, teman-teman Elkis itu kan punya basis komunitas penghayat. Nah, di Cilacap itu ada salah satu warga penghayat yang dia sebenarnya pengen ganti KTP-nya nih gitu, dari suatu agama tertentu gitu, kemudian dia ingin disebutkan identitas sebagai penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti itu di dalam KTP. Tetapi kemudian ada kendala nih, terutama di pengurus kecamatan, di kelurahan dan kecamatan seperti itu. Jadi ada alasan gak usah diganti aja lah seperti itu. Udah enak-enak ini kenapa harus diganti segala macam kayak gitu. Ada lagi Mbak kira-kira yang sudah dilakukan atau sudah selesai atau mungkin sedang dilakukan advokasi? Kayaknya isunya seru-seru ya. Mbak BB ini agak-agak menantang karena gesekannya juga sama masyarakat gitu kan. Tapi kita harus memperjuangkan karena ini juga hak kan. Gitu. Kita ngomongin hak gitu kan. Iya, kalau itu tadi sih sebenarnya di buku ini ya, Prabu. Oke. Di buku ini tuh ada. Masuk kita ke promosi. Jadi di buku ini ada tiga kasus yang dituliskan pengalaman advokasi LBH Yogyakarta dari tahun aku lupa sih. Yang jelas itu ada dari yang salah satunya 2019, di tahun 2019 itu ada penolakan gereja di Bantul. Bantul ya, Bantul pernah ya? Pernah. Nah, dan kemudian mereka dipersekusi lah, ada gerejanya divandal kayak gitu sama warga sekitar. Kemudian pengurus gereja dan keluarganya di situ juga mendapatkan tekanan, persekusi seperti itu. Tapi alhamdulillahnya, puji Tuhan, sekarang mereka udah dapat tempat baru, gitu, udah dapat tempat baru dan bisa beribadah dengan sangat tenang di tempat yang baru ini, gitu. Dan kita juga ikut seneng ya tentunya kalau ada teman-teman ya semua umat beragama itu yang bisa menjalankan ibadahnya itu dengan tenang gitu. Ya alhamdulillah lah kalau misalnya sudah ini ya sudah ada tempat untuk beribadah dengan tenang. Oke, sahabat saksi, jika berkenan dan ingin itu segera datang ke LBH Yogyakarta untuk mendapatkan bukunya gitu. Karena ini edisi terbatas. Dan kalau misalnya teman-teman juga ingin menikmati tulisan-tulisan terkait KBB ataupun isu lainnya juga ada di website di LBH Yogyakarta .org. Oke, lanjut ya Mbak ya. Terus gimana nih? Tadi kan udah isu advokasi yang sudah dilakukan sama teman-teman LBH Yogyakarta.
terkait isu KBB ini peran pemerintah daerah gitu, dalam gimana ya mengakomodir umat-umat berkeyakinan beragama gitu. Iya ya. Sebenarnya kalau ngomongin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, peran negara itu atau pemerintah itu harusnya itu negatif. Gitu. Peran negatif itu maksudnya dia nggak boleh terlalu mencampuri nih urusan agama. Urusan agama-agama itu nggak boleh terlalu dicampuri gitu. Tetapi juga jadi kalau dalam HAM itu kan ada perlindungan, negara itu bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-haknya gitu. Dalam konteks menghormati ya tadi nggak boleh dicampuri urusan-urusannya, misalnya umat agama itu mau melakukan ibadah apa segala macam atau setiap orang kita gitu ya, nggak boleh dicampuri. Misalnya punya keputusan untuk memeluk agama tertentu, suatu agama gitu ya, negara nggak boleh ikut campur dengan urusanku kayak gitu. Tapi menghormati terus melindungi ya, melindungi. Nah, melindungi itu berarti misalnya nih kan sering terjadi ya kayak diusir, kemudian dipersekusi, terus dilarang melakukan ibadah atau ibadahnya dibubarkan segala macam kayak gitu. Nah, dalam posisi kayak gitu negara harusnya bertindak. Nah, bertindaknya itu dengan melindungi. Jadi si warga negaranya itu harusnya dilindungi dengan cara dia misalnya menindak orang yang menyerang tadi. Menindak orang. Tapi kan seringkali kan yang terjadi bukan yang menyerang kan, yang ditindak kan, tapi kayak udah kalian bubar aja biar aman kan kayak gitu. Jadi dengan dalih tuh keamanan, jadi si orang-orang yang akan melakukan ibadah itu malah suruh bubar gitu, Pran. Jadi padahal kan sebenarnya mereka kita mau ibadah nih misalnya gitu kan, ya harusnya negara melindungi kita dong. Terus ketika ada serangan, bukan serangan ini yang dibubarin sama negara, tapi kita. Mau. Jadi orang ini, misalnya kelompok minoritas ini, ya bisa minoritas, bisa enggak sih? Siapapun. Malah yang membuat harusnya dilindungi karena dia diserang gitu. Tapi malah yang diserang ini yang suruh bubar dengan dalih biar aman, biar nggak diserang. Aneh nggak? Oh iya, itu nggak analoginya. Iya, oke. Jadi yang diserang lah yang harus bubar gitu ya. Jadi gimana tuh? Nah, ini kamu ada maling gitu, Iya. Atau ada perampok gitu ya. Ada perampok lari, jadi kamu yang suruh lari, bukan perampok yang ditangkap. Gitu. Itu aneh juga ya analoginya ya, karena harusnya mereka yang harus dilindungi kan, Mbak ya. Harusnya gitu. Dan orang-orang yang melakukan penyerangan itu atau melakukan tindakan bisa dilakukan kriminal nggak? Ya kriminal. Kriminal kan ya, masuk kan kriminal. Ya tidak hanya kriminal, ya kriminal sih. Nah justru dengan negara mendiamkan yang kayak gitu, sebenarnya negara yang melakukan pelanggaran HAM juga gitu. Isu ini menarik, Mbak ya. Kalau saya lihat ini beberapa menit kita duduk ini, ini menarik karena apa? Ini yang pertama adalah masalahnya di grassroots. Maksudnya bukan menyalahkan grassroots juga, karena ini tidak paham, karena tidak apa ya, isunya tidak, bahasanya tidak populer ya. Cenderung horizontal. Iya. Karena masyarakat ya. Dan adanya pembiaran juga dalam tanda kutip ya. Ada beberapa mungkin pemerintah andil gitu. Tapi ada juga peran-peran pemerintah yang seperti tadi gitu. Dia tidak melakukan pencegahan itu kayaknya. Benar. Nah, terus tadi balik lagi misalnya tadi menghormati itu dengan diam, melindungi itu dengan mengamankan, kemudian yang ketiga memenuhi. Ya, jadi ada hak-hak kebebasan beragama tuh apa aja sih, dan itu yang harusnya dipenuhi gitu. Misalnya tuh apa ya? Misal ya hak untuk menjalankan ibadah lah. Prasyaratnya tuh kan menjalankan ibadah itu kan ada tempat ibadahnya ya. Nah, seharusnya negara itu memfasilitasi gitu, memenuhi hak menjalankan ibadah dengan memfasilitasi. Dan
bantuin nih untuk mendirikan rumah ibadah misalnya. Tapi yang ada tuh kan peraturannya itu justru mempersulit gitu. Ya sih, gitu sih. Oke Mbak, mungkin terakhir ya pembahasannya, harapan deh untuk pemerintah ataupun masyarakat terkait isu KBB ini Mbak. Iya ya. Kalau untuk harapannya sih, sebenarnya policy brief juga ini ada ya. Harapan juga ya. Harapannya supaya perlindungan terhadap umat beragama dan berkepercayaan itu tuh semakin meningkat. Jadi kita setiap umat beragama itu semakin merasakan kebebasan, nggak cuma mayoritas aja yang bisa merasakan itu, tapi juga nggak ada ketakutan untuk menjalankan ibadah, menyampaikan menunjukkan keyakinannya apa, kayak gitu ya, gitu. Terus juga sih harapannya sih pemerintah pusat dan daerah mungkin nggak bikin kebijakan-kebijakan yang diskriminatif lagi gitu. Jadi harus dipertimbangkan betul bahwa di negara ini tuh nggak hanya ada satu atau dua agama tertentu, tapi ada banyak sekali kayak gitu. Dan sebenarnya kebijakan yang itu menspesialisasi satu atau beberapa kelompok tertentu itu sebenarnya kan sudah bentuk diskriminasi. Betul. Gitu. Mungkin itu sih Pram, soalnya masih kondisi kebebasan beragama kita masih berantakan banget. Jadi mungkin kalau langsung kita mengharapkan langsung baik gitu saat ini juga misalnya ya proses panjang. Ini perjuangannya panjang ya Mbak ya, karena memang kita lihat aja deh, ini Indonesia kan sukunya banyak gitu. Maksudnya ngomongin Indonesia aja luas gitu. Masa hanya beberapa agama yang harus dianut kan gitu, nggak mungkin. Mungkin karena sukunya banyak, toh juga kepercayaannya juga banyak. Banyak. Jadi harusnya negara paling nggak melindungi deh gitu, ya melindungi dan mengakui orang-orang yang mempunyai kepercayaan masing-masing gitu. Baik sahabat saksi, mungkin itu beberapa bincang-bincang kita sama Karisma, ya Mbak Karisma ya. Itu terkait KBB. Mungkin next kita juga akan membahas isu-isu KBB lainnya gitu. Mungkin kita ormas tambang dan ormas keagamaan itu bisa juga. Terus teman-teman atau sobat saksi yang ingin mengikuti isu-isu KBB yang diadvokasi oleh LBH Yogyakarta bisa datang ke kantor LBH Yogyakarta untuk membeli buku Ganjalan Pendirian Rumah Ibadah Yogyakarta. Kalaupun teman-teman juga males gitu datang ke LBH Yogyakarta, bisa mengikuti tulisan-tulisan yang ada DM di Instagram di LBH Yogyakarta gitu. Tulisan-tulisan teman-teman LBH Yogyakarta juga ada di web gitu. Baik, terima kasih Mbak Karisma. Oke, terima kasih Pra. Nantikan isu-isu berikutnya. Salam sahabat saksi.